Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat adapun setelahnya. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di hari yang cerah ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang hendak kita bahas pada kesempatan yang sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ashifah dengan NIM 24171032. Saya berasal dari Gayo Lues, alumni SMA Negeri 1000 Bukit. Hobi saya adalah memasak, shopping, dan juga traveling. Dan tidak lupa pula tatap penghormatan saya kepada Bapak Ilham selaku dosen MKU Agama. Hari ini saya ingin membahas tema yang sangat penting dan relevan, yaitu toleransi dalam Islam. Dalam dunia yang semakin beragam ini, pemahaman tentang toleransi sangatlah diperlukan untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan di antara sesama umat manusia. Toleransi dalam konteks sosial dan agama adalah sikap menghargai dan menerima perbedaan baik dalam keyakinan, budaya maupun pandangan hidup. Dalam Islam, toleransi bukan hanya sekedar sikap, tetapi merupakan suatu prinsip yang diajarkan secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Toleransi dalam Al-Quran menjelaskan salah satu ayat yang menekankan pentingnya toleransi dapat kita temukan dalam surah Al-Hujarat surah ke-49 ayat 13 yang berisi, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling kenal mengenal." Ayat ini mengingatkan kita bahwa perbedaan adalah bagian dari ciptaan Allah dan harus kita hargai. Selain itu, dalam surah Al-Baqarah ayat 256, Allah berfirman, "Tidak ada paksaan dalam agama." Ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih keyakinan mereka sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Toleransi dalam Islam berarti memberikan ruang bagi orang lain untuk berkeyakinan sesuai dengan pilihan mereka. Adapun contoh toleransi dalam sejarah Islam adalah sejarah Islam penuh dengan contoh toleransi. Salah satu yang paling terkenal adalah Perjanjian Hudaibiyah, di mana Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap toleran terhadap musuh-musuhnya dengan menjalin kesepakatan damai. Meskipun banyak yang meragukan keputusan tersebut, ini menunjukkan bahwa toleransi kadang-kadang membutuhkan keberanian dan kebijaksanaan.
Selain itu, saat Nabi Muhammad SAW memasuki Mekah setelah penaklukan yang pernah menganiaya dan menentangnya, beliau mengatakan, "Pergilah kalian bebas." Ini adalah contoh nyata dari sikap pemaaf dan toleran yang patut kita tiru. Selanjutnya, contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi seharusnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Dalam keluarga, kita perlu mengajarkan anak-anak kita untuk menghargai perbedaan. Dalam masyarakat, kita perlu membangun dialog antar agama dan antar budaya. Toleransi tidak berarti mengorbankan keyakinan kita, tetapi lebih kepada memahami dan menghormati orang lain. Di dunia yang penuh konflik ini, kita sering melihat intoleransi mengakibatkan kekerasan dan perpecahan. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus menjadi pelopor dalam menciptakan kedamaian. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan ikhlas, sayang, dan toleransi. Selanjutnya, adapun peran pemuda dalam mempromosikan toleransi dalam Islam adalah pemuda memiliki peran yang sangat strategis dalam mempromosikan toleransi di masyarakat. Berikut saya akan menjelaskan beberapa aspek penting tentang peran tersebut. Yang pertama, agen perubahan. Pemuda seringkali menjadi pelopor perubahan sosial dengan energi dan semangat yang tinggi. Mereka dapat menginisiasi kampanye yang mendorong toleransi dan saling menghormati di lingkungan mereka. Kedua, pendidikan dan kesadaran. Melalui pendidikan, pemuda dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya toleransi. Mereka bisa mengorganisir seminar, diskusi, atau workshop untuk mendidik teman sebaya dan masyarakat tentang nilai-nilai toleransi dalam aspek kehidupan. Yang ketiga, dialog antar budaya. Pemuda memiliki kemampuan untuk menjembatani perbedaan budaya dan agama. Dengan mengadakan acara lintas budaya, mereka bisa menciptakan ruang dialog yang konstruktif. Memungkinkan orang dari latar belakang yang berbeda untuk saling mengenal dan saling memahami. Keempat, media sosial. Di era digital, pemuda dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan toleransi dengan konten yang positif dan inspiratif. Mereka dapat menjangkau audiens yang luas dan mempengaruhi pemikiran orang banyak. Yang kelima, kegiatan sosial. Mengadakan kegiatan sosial seperti bakti sosial atau program pengabdian masyarakat juga merupakan cara untuk memperkuat rasa kebersamaan. Pemuda dapat berkolaborasi dengan berbagai kelompok, memperkuat ikatan sosial, dan menunjukkan bahwa perbedaan tidak menghalangi kerjasama. Yang keenam, menjadi teladan. Sikap dan perilaku pemuda dapat mempengaruhi orang lain dengan menunjukkan sikap toleran dan menghargai. Perbedaan mereka bisa menjadi contoh yang baik bagi generasi selanjutnya. Yang ketujuh, advokasi dan kampanye. Pemuda dapat
dapat terlibat dalam advokasi untuk kebijakan yang mendukung toleransi dan pluralisme dengan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil. Mereka bisa berkontribusi pada perubahan yang lebih besar di tingkat kebijakan. Dengan peran tersebut, pemuda memiliki potensi besar untuk menjadi pendorong utama dalam menciptakan masyarakat yang toleran, damai, dan harmonis. Tindakan kecil yang dilakukan pemuda dapat berdampak besar dalam membangun dunia yang lebih baik. Baik, selanjutnya saya akan memasuki ke tahap penutupan. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali pentingnya toleransi dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Toleransi bukan hanya sebuah konsep, tetapi sebuah kewajiban yang harus kita amalkan dalam interaksi sehari-hari. Dengan menerapkan nilai-nilai toleransi, kita dapat menciptakan lingkungan yang penuh kedamaian dan saling menghargai. Islam mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai perbedaan, dan berbuat baik kepada semua manusia tanpa memandang latar belakang, agama, suku, atau budaya. Dalam setiap tindakan kita, mari kita selalu ingat bahwa sikap toleran dapat menjadi jembatan untuk mengurangi konflik dan memperkuat persatuan. Saya mengajak kita semua untuk menjadi teladan dalam menerapkan toleransi, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dengan bersama-sama mengamalkan ajaran ini, kita bisa mewujudkan dunia yang lebih harmonis dan penuh kasih sayang. Sekian dari saya, mungkin ada salah kata baik disengaja ataupun tidak disengaja. Saya meminta maaf. Karena dimulai maka juga diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi tapi masalah hati. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.